Selamat malam Bapak Ibu semua, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Menimba ilmu agar semakin pintar, agar sukses jangan kasih kendor. Selamat datang di acara Life Amateur Lamar dengan topik Handling Kids with Challenging Behavior. Kembali lagi bersama saya Chance dalam acara Lamar kali ini. Dan Lamar Life Amateur seperti yang kita tahu juga turut mendukung CD Counseling. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah ekonomi, kesehatan, terus keluarga dan juga hukum, bisa konseling di CD Counseling. Dan itu jangan khawatir, Bapak Ibu free ya. Jadi jangan khawatir untuk biayanya, karena para konselor kami akan memberikan konseling yang terbaik untuk Bapak Ibu dengan tagline tentunya kami hadir untuk mendengarkan Anda. Dan juga Life Amateur atau Lamar hadir di CD Channel setiap malam di hari Jumat. Tentunya dengan topik-topik yang tidak hanya menarik namun juga syarat dengan Dharma. Dan untuk topik kali ini kita melanjutkan dari sesi yang sebelumnya pernah dibahas kurang lebih kalau tidak salah bulan lalu, yang tentang parenting alpha ya. Nah, untuk sekarang ini kita sudah kedatangan tentunya yang seperti Bapak Ibu tahu, yaitu Ci Nini Gunggoro. Halo Ci Nini. Selamat malam Chance, selamat malam teman-teman Namo Buddhaya. Saya kali ini datang kembali ke acara lama dan terima kasih sekali untuk CD atas undangannya. Oke, Ci Nini, dari yang sebelumnya ya, itu kan sempat ini ya Pak, saya juga sempat tonton dan itu menarik sih tentang parenting alpha, dan ternyata dunia parenting itu tidak sesederhana atau mungkin ternyata itu luas banget. Apalagi kan dengan backgroundnya Cin ini yang ekspornya itu dari umur 6 bulan sampai 6 tahun. Nah itu saya jadi ada sedikit kepikiran sih terkait yang namanya, kan kalau Cin ini sebelumnya sempat bahas kalau kenapa anak-anak bisa guling-guling, terus kenapa anak-anak bisa melakukan itu adalah karena ada sebabnya. Oke, terus kalau misalkan kayak sekarang nih dengan generasi Z ya, Gen Z. Sekarang generasi Alpha. Oke, generasi apa? Oke, cuman kalau di sini saya ada penasaran tentang yang namanya dari sisi Gen Z. Nah di Gen Z itu kan pernah ada kejadian namanya mungkin ikutan kayak gampang terpengaruh investasi bodong lah, terus juga mungkin punya keinginannya itu yang secara instan untuk yang namanya bisa kaya gitu secara instan. Banyak sekali. Terus sama ini juga apa, saya jadi penasaran kalau misalkan resultnya seperti itu, hasilnya seperti itu, apa sih yang bikin di mungkin umur-umurnya tadi masih 6 bulan sampai 6 tahun itu penyebabnya apa gitu? Kalau saya lihat-lihat itu sebenarnya balik lagi ke family practice, your practice ya, practice kalian dan value kalian. Jadi kalau masih ingat kemarin kita tuh sarankan di keluarga itu ada rutin, ada house rules, ada communication. Kalau kalian membangun itu dengan konsisten, itu kalian punya value sebagai family. Karena kalian tahu, kalian mau punya family yang seperti apa, arahnya kemana. Dan itu setiap komponen kan ada, misalkan sebagai orang tua itu harus sebagai coach, ya kan? Harus bisa be present, jadi exist lah di si anak-anak. Jadi cuman bukan hadir untuk physical doang, tapi physically and mentally juga buat anak-anak, ya kan? Dan juga harus harus komunikasi sama anak bagaimana. Jadi bukan cuman otoriter. Jadi komunikasinya kan dua arah. Kalau kalian nggak punya fondasi yang kuat, kalau kalian nggak punya value yang kuat, jadi anak-anak kan gampang goyah. Berarti kalau misalkan katakanlah itu kan result yang sudah terjadi. Nah, berarti untuk yang namanya mencegah nih tips-tipsnya untuk orang tua agar tidak terjadi demikian, ada nggak kayak tips-tips khusus? Kayak misalkan, kan itu kan kayak sesuatu yang mungkin udah lebih kompleks ya, maksudnya kan sudah sampai yang namanya mengarah ke hal-hal yang jatuhnya itu perilaku behavior. Nah terus kalau misalkan dari Cin ini,
ada nggak sih kayak tips-tips dasar gitu untuk di awal-awal untuk mencegah kayak biar jadi sebuah pondasi di anaknya tersebut gitu? Biar Jadi nggak maksudnya kalau udah ada rutin gimana? Kalau udah ada sesuatu yang dijalanin tapi nggak rutin, sekarang mau bikin rutin gitu ya maksudnya? ya Oh, kayak oke. gitu kayak gitu. Oke. Jadi kalau saran saya itu mulai dari sebagian. Hmm. Kalau ada sebanyak, kalau misalkan kalian mau, oke, saya mau punya peraturan, saya mau bikin rutin. Itu saran saya kalau mulai bangun itu mulai dari satu dulu. Misalkan peraturan makan, terutama contohnya ya. Misalkan dulu makan selalu ada handphone, misalkan ya. Nah, misalkan. jadi dibikin sekarang peraturan, mamanya bikin peraturan baru. Satu, kalau untuk makan, semua gadget harus disimpan. Ya kan? Nanti setelah makan, kita beres-beres, baru gadget dipulangin. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jangan selalu dibikin, oke, dari pagi sampai sore, kamu harus begini. Jadi harus dipilah-pilah dulu. Satu dulu. Kalau satu udah jalan, baru peraturan baru. Ada masuk lagi baru satu-satu. Kan anak-anak juga butuh adjustment juga ya. Kalau kalian udah kebiasaan, apalagi kalau kebiasaannya itu kalau kita sebut gaya koboi ya. Ya kan? Kalau udah gaya koboi, disuruh bikin peraturan, disuruh ngikut peraturan kan susah. Iya. Benar. Jadi anak-anak butuh waktu. Jadi mulai dari hal yang paling simpel. Kalau misalkan menurut Chansa, aduh, kalau HP kayaknya bikin darah tinggi, ya mulailah yang paling gampang. Apa? Misalkan makan. Contohnya misalnya makan lagi ya. Biasanya anak-anak makan di ruang tamu. Jadi bikin peraturan mulai saat ini kita makan semua di meja. Nggak ada makan yang di ruang tamu. Bikin mulai dari satu-satu yang kecil. Rutin yang satu, terus peraturannya apa? Modelnya seperti apa? Konsekuensinya juga seperti apa? Itu mulai dari satu bagian dulu. Tapi kalau misalkan dari kayak anak-anak itu, ada nggak sih kayak umur-umur yang bisa dibilang ini masih bisa kayak tadi diajarkan untuk peraturan baru, atau kayak misal, oh kalau udah di umur segini, ini benar-benar kayak lebih challenging nih, lebih sulit untuk yang namanya kita membuat peraturan baru yang kita misal kayak baru tahu nih pas nonton acara ini gitu. Oh ternyata selama ini caranya salah nih dalam mendidik anak. Nah itu gimana tuh, Ci? Kalau dibilang salah sih ya bukan salah juga ya, cuman kurang gini, intinya kalau kalian mendidik anak itu kadang-kadang kita tuh selalu pakai persepsi kita. Oke. Benar. Jadi iya. menurut saya ini bagus untuk anak. Menurut saya ini bagus untuk anak. Tapi untuk anaknya bagaimana? Ya kan? Saya kasih contoh, saya dulu pernah ada ibu-ibu konsultasi ke saya. Ini anak saya di rumah geleng-geleng, aduh susah banget ya diatur ya. Saya suruh ngapain-ngapain di rumah susah. Bikin PR susah. Disuruh belajar susah. Disuruh beresin rumah, bantuin susah. Padahal apa yang saya lakukan itu adalah terbaik buat anak. Saya bukan bilang orang tua tidak memikirkan anak, tapi betul, udah pasti mikirin anak-anak yang terbaik. Tapi caranya itu cocok buat anaknya apa enggak? Walaupun mungkin orang tuanya kayak tadi seperti Cici bilang ya, maksudnya kan bagi dia itu udah terbaik nih untuk anaknya, padahal sebenarnya patokannya itu baik lagi ke anaknya ya. Iya, cocok apa enggak? Sebenarnya strategi nggak ada yang salah, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Yang benar itu strateginya cocok enggak buat anaknya. Karena enggak semua strategi itu cocok buat anak. Nah, yang bikin biasanya yang paling susah itu semua. Makanya kalau di sesi yang lalu saya bilang Panadol parenting, enggak semua strategi itu cocok ke anak. Jadi harus dicari tahu dulu. How? Saya bilang harus dibedah ulang. Kalau masih, saya suka kalau yang pernah ikut Thinking Map itu ada profiling. Jadi anak-anak kurang lebih seperti apa, ya kan? Jadi saya kasih contoh lagi, misalkan saya punya itu orang tua itu orang tua sangat dominan. Kebetulan anaknya juga dominan. Wow, dominan gimana nih? Udah, anaknya jadinya mau disuruh bikin PR, coklat dulu dong. Coklat dulu dong. Nah, kalau menurut saya anak yang dominan itu berarti kan mereka butuhnya kontrol. Ya kan? Jadi kalau mau suruh anak tuh jangan dikasih highway or no way. Ya kan? Jadi maksudnya nggak ada pilihan buat anak.
Oh, berarti harus dikasih choice. Dikasih choice, Oke. tapi dikasih choice-nya pilihan mamanya. Jadi misalkan, let's say kalau bikin PR ya, pilihannya, you bikin PR sekarang, terus main, atau you bikin PR nanti, tapi nggak ada waktu bermain, misalkan. Dikasih pilihan, tapi nanti yang milih tuh anak. Yang milih jangan orang tuanya, tapi kita mau kasih pilihan seperti apa, itu mamanya yang kasih pilihannya 1, 2, 3. Tapi suruh anak pilih. Kalau anak pilih nomor 4, dikasih tahu pilihannya cuma 3, dipilih salah satu. Biasanya anak-anak itu jarang, kecuali anaknya iseng, tapi jarang sekali kalau 1, 2, 3, 4, saya mau ini, saya mau, saya mau. Kalau anak mau pilih 4, 5, berarti anaknya biasanya udah marah. Kalau kita dalam kondisi baik-baik, pada saat ngomong, kalau anaknya belum marah sekali, biasanya sih negosiasi 1, 2, 3 biasanya jalan. Karena kan levelnya belum marah. Jadi pada saat kita ngobrol itu biasanya lebih masuk. Ya kan, misalkan Chance bikin PR yuk, Chance bilang nggak mau. Ya berarti harus dijelasin, misalkan Chance ini waktunya bikin PR, nanti kita harus makan, harus main. Kalau kamu nggak bikin PR sekarang, kalau kamu main sekarang, berarti nanti sore kamu nggak bisa main. Karena nanti udah waktu makan malam. Jadi dikasih tahu urutannya seperti apa. Jadi Chance maunya seperti apa. Kalau Chance masih tenang, biasanya kalau dikasih opsi itu masih mikir, oke, enakan mana ya? Biasa anaknya tuh milih. Yang susah milih itu biasa kalau udah marah-marah. Biasanya kalau kita sebut itu anak-anak udah marah ya, itu berarti kalau anak-anak marah kan berarti udah nggak bisa kontrol ya, nggak bisa kontrol diri sendiri. Kita tuh sebutnya tuh lampu merah. Jadi di lampu hijau, lampu kuning atau lampu merah, atau di batasan hijau kuning atau di batasan kuning merah. Kalau yang udah sampai kuning merah itu kalau dikasih opsi makin marah, ya kan? Udah tahu marah, kan? Kayak misalkan Chance lagi bete nih, misalkan lagi kerjaan, lagi bete sama kerjaan, terus bos dateng, Chance harus kerjain ini, kalau nggak dapet ini, coba respon kamu apa? Ya, kesel sih. Tambah kesel kan? Sama sebenarnya. Tapi yang kadang-kadang itu sebagai orang tua itu terlalu dominan, kadang-kadang mereka suka pikir anak saya kurang tahu, jadi saya mengambil keputusan yang terbaik buat anak, yang nggak juga. Memang benar orang tua lebih tahu, tapi harus diingat-ingat kemampuan anak untuk beradaptasi, tidak seperti orang tua. Kemampuan mereka beradaptasi kayak misalkan, ya seperti contohnya, Chance sudah berumur 30 tahun, sudah belajar 30 tahun. Tentunya kemampuan Chance beradaptasi sudah sesuai 30 tahun. Betul. Anak yang umur 5 tahun, kemampuan adaptasi itu sesuai 5 tahun. Jadi kalau kadang-kadang kita minta anak-anak beradaptasi, itu disesuaikan dengan kemampuan anak. Dan kebanyakan orang tua itu kalau mikir, anak susah amat sih adaptasi, tapi kacamatanya kacamata orang tua. Lupa dari kacamata anak, anaknya baru 5. Skillnya maybe mungkin baru 1. Iya, tapi dipaksa untuk pelajaran SMP gitu ya. Bener, itu memang udah banyak terjadi. Karena orang tua pikir gampang, ya gampang menurut orang tua. Menurut anak, kan beda lagi. Iya, kadang mungkin di situ yang sering terjadi miss ya, kayak Bener. kita lupa kalau ini masih anak-anak loh. Bener, kadang-kadang very simple. Saya pernah ingat Iya. ada satu orang tua minta saya ini nih, anak saya matematika ya, suruh belajar ya. Ini belajar tambah-tambahan ya, misalkan 5 tambah 7. Kalau anak-anak yang baru belajar, itu kalau 5 tambah 7, itu dihitung lagi dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, terus tambah 7. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar kan? Itu kalau anak-anak baru belajar kan. Dan orang tua datang ke sana. Datang ke saya, nih, anak saya gimana sih nggak bisa belajar ya? Ya kan? Anak saya kalau suruh saya hitung-hitungan, saya maunya anak saya itu count on. Jadi maksudnya counting dari 5. Tinggal ditambah 7, jangan ulang dari awal. Saya bilang ke orang tuanya, kalau anak-anak mau belajar ini, mereka harus punya skill ini dulu, baru bisa belajar ini. Step by step. Bener. Oke. Orang bilang, kan gampang nih, cuman ngitung dari 5, tinggal tambah 7, tinggal 7 aja, ngitung dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu menurut kita. Iya. Anak-anak kalau udah ngerti mah anak-anak bisa. Kalau anak-anak belum bisa seperti itu, berarti dia kan belum bisa. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau misalkan tadi
saya jadi kepikiran terkait yang dominan ya. Dominan itu bukannya cenderung yang anak-anaknya pengen sesuai pilihan dia, sesuai Iya, kemauan dia. iya. Kalau misalkan anak yang dengan tipenya itu, kan ada tuh tipe anak yang mungkin dia sekalinya udah mau A, pengennya A. Hmm. Sekalinya udah maunya B gitu. Nggak mau dikasih opsi gitu. Nah, kalau kayak gitu, apakah termasuk dominan atau Biasanya itu dominan, termasuk dominan? termasuk dominan. Nah, kalau misalkan yang model nggak, kan kalau tadi kan Cici menyarankan untuk kasih opsi. Iya. Nah, kalau misalkan dengan anak yang ya tipenya seperti itu, apakah bisa dengan opsi, sedangkan dia pengennya itu sesuai apa yang dia mau. Kalau A, B, kalau misalkan di luar itu dia nggak mau. Nah, itu. Itu tergantung komunikasi kalian. Saya kalau Chansa masih ingat di session sebelum itu saya sangat menyarankan kalau kasih saran itu sesuai dengan realita. Jadi kalau kalian kasih penjelasan ke anak, sebab akibatnya juga sesuai dengan realita. Jangan dibikin-bikin. Kalau misalkan kalau nggak mau sikat gigi, apa sih nanti giginya apa ya? Apa kalau dulu saya mainin kalau masih kecil suka ditakut-takutin kalau nggak mau ini nanti momo datang gitu kan? Oh, oke. Nah kurang lebih seperti itu. Oh. Jadi misalkan kalau anak mau ini, jadi dipilah satu-satu. Misalkan let's say anak saya contoh ya, anak saya minta PlayStation 5. Saya bilang, saya beliin anak saya Nintendo harganya segini. Kalau PlayStation 5 harganya segini, dan kalau beli games harganya ini. Saya ngomong sama anak, menurut kamu mahalan mana? Dan kalau saya beli ini, duit saya yang habis banyakan mana? Jadi saya bilang, jadi saya harus misalkan kita di keluarga harus anak saya kan kebetulan ada kebutuhan khusus, jadi saya harus anak saya counseling juga ke psikologis, ke occupational therapist. Jadi saya bilang, jadi saya harus bawa kamu ke sini. Nanti kalau misalkan saya bawa kalian lagi beli yang mahal, nanti kalau kita kekurangan duit, nanti ada beberapa hal yang kalian nggak dapet. Kalau orang bilang ngejelasinnya susah amat, tapi anak-anak biasanya tahu itu karena realita. Karena sekarang keadaan kita lebih open, kurang lebih sama anak-anak, keadaan kita seperti ini. Kenapa kita ngambil decision seperti ini? Judulnya seperti ini. Oh, berarti maksudnya nggak perlu ragu untuk kasih tahu keadaan yang orang tuanya itu seperti apa gitu, Yes, anak-anak gitu ya. bener, karena anak-anak biasanya tahu. Ya soalnya kadang kan kayak orang tua cenderung pengen selalu membahagiakan anak-anak, bahkan even kayak tadi minta PS5, walaupun dengan keuangan sebenarnya nggak cukup, bisa kayak dihalalkan dengan berbagai macam cara biar bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut gitu. Tapi Iya. masa kayak nggak perlu khawatir untuk kasih tahu apa adanya ya berarti. Bener, berarti lebih open. Jadi anak-anak lebih tahu, oh keadaan saya seperti ini. Biasanya kalau kalian lebih open, jadi anak-anak tuh lebih tahu, keluarga saya tuh seperti ini. Jadi saya tuh banyak tahu soal keluarga saya. Jadi anak-anak tuh suka berasa, oh kalau ada apa-apa saya juga dilibatkan sama orang tua saya, sama mama papa saya. Jadi kalau misalkan guru tanya, saya juga bisa jawab. Nggak kebayang kalau misalkan ke sekolah ditanya, misalkan Chansa, Mama hari ini kerja apa? Nggak tahu. Mama kerjaannya susah nggak? Nggak tahu. Ya kan? Kalau yang banyak orang tua yang suka bilang, oh demi anak nggak usah lah, anak nggak tahu susah deh. Yang tahu hidup senang. Ya kan? Kalau ditanya, biasanya anak-anak tuh lebih happy. Kalau dikasih tahu? Kalau ditanya, bisa ngejawab. Oh, Mas, oke. Ya kan, kalau guru tanya bisa cerita, biasanya anak tuh seneng. Jadi mereka tuh pikir, oh saya tuh bisa sharing something. Walaupun kadang-kadang saya bilang direm dikit dong, jangan blong-blong dikit. Ya kan? Jadi saya pernah ada cerita, ada satu orang tua itu mengalami masalah cerai. Jadi itu anak jadi marah-marah. Terus saya bilang ke orang tua, saya notice anak ibu belakangan ini lebih cepat marah ya. Terus saya tanya, ada something yang, saya nggak nanya ada masalah apa ya, jangan tanya, saya tanya ada praktis yang berubahkah di rumah? Oh, oke, tanyanya praktis. Iya, Okay. Walaupun saya tahu ada masalah, tapi nanya jangan masalah apa, saya nanya ada praktis apa yang berubah di rumah sampai anak-anak ini marah. Ternyata terus mamanya cerita, terus mamanya bilang, oh saya padahal bilang ke anak gitu, kita kemungkinan jadi orang tua akan cerai, jadi mungkin jadi anaknya kadang-kadang harus tinggal sama mama, kadang-kadang harus tinggal sama papa.
Terus mamanya bilang, saya sebisa mungkin kasih tahu anak, tapi saya nggak mau kasih tahu anak kalau saya sedih. Terus saya bilang ke orang tua, sebenarnya it's okay gitu. Sebenarnya it's okay kalau kalian bilang ke anak, mama sedih, jadi mungkin mama kadang-kadang agak kelihatan nggak konsen, suka nangis, karena mama juga sedih. Sebenarnya it's okay. Jadi karena kalau kalian bilang I'm fine, I'm okay, tapi vibe yang dapat ke anak kan beda. Yang oke kan ini doang, ininya kan enggak. Ya itu nggak bisa bohong ya. Iya benar. Makanya anak itu bikin anak lebih bingung lagi. Oh jadi kayak ini harus ngikutin yang mana nih? Bener gitu. nih, kok saya dapat vibe-nya nggak enak dari mama, tapi mama bilang dia oke. Jadi itu anak jadi marah-marah terus. Di sekolah marah. Saya bilang ke orang tua. Akhirnya saya saranin, saya bilang kalau saya boleh saranin. Sebenarnya is okay. Bilang ke anak saya sedih. Jadi kadang-kadang kalau you lihat mama nangis, mama juga sedih. Tapi we try our best. Jadi anaknya juga tahu. Sebenarnya kayak itu anaknya baru 4 tahun sebenarnya. Anaknya karena nggak punya bahasa, yang jadinya apa? Marah-marah. Nah ini kan kasusnya kejadian orang tua cerai. Kalau ada kasus yang lain misalkan seperti praktis yang nggak jelas, yang kayak seperti di session sebelumnya, itu pasti anaknya seperti itu. Ada satu masalah yang bikin anak-anak nggak bisa ngomong, jadi larinya kemana? Ke behavior semua. Itu pasti terjadi di anak-anak umur sampai 6 tahun, sampai mereka punya bahasa. Itu pasti kalau mereka udah bingung, larinya ke behavior itu udah pasti. Makanya kadang-kadang banyak orang yang kalau ngeliat anak challenging behavior, anaknya nggak bener nih. Kadang-kadang orang tuanya juga sendiri. Aduh, malu, anak gua marah-marah terus nih. Malu, anak saya suka marah-marah. Ya gimana sih nih, anak kok bukan jadi anak yang bener. Ya kan, orang tua juga fokus ke challenging behavior-nya kan. Nggak fokus ke masalahnya. Ya maksudnya bahkan bisa dibilang lebih fokus ke tadi, rasa malunya itu. Iya. Wow. Semua challenging behavior itu pasti ada asal muasal. Tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Sama sebenarnya. Jadi yang dicari itu kenapa kebakaran? Bener apinya harus dipadamin, bener. Tapi untuk selanjutnya yang bikin sering kebakaran tuh apa itu yang harus dicari. Iya, nanti kebakaran terus ya. Bener banget kebakaran terus sama gitu kalau perilaku anak-anak. Kalau nggak dicari akar permasalahannya, jadinya kebakaran terus. Nah kebanyakan orang untuk challenging behavior itu fokusnya untuk gimana caranya matiin api. Ya enggak, bukannya cari kenapa sih ini kebakaran, kenapa ini apinya kok nyala lagi gitu. Bener. Jadi tanahnya, areanya atau cuacanya misalkan weathernya apa yang bikin tempat ini tuh kebakaran terus. Tapi ini Ci, saya jadi ada kepikiran soal kalau misalkan kayak tadi nih contoh orang tuanya malu gitu kan, ketemu anaknya yang marah terus dia nggak fokus untuk mencari sumber kenapa sih ini anaknya marah. Nah, sometimes gimana sih cara untuk yang namanya membuat atau tips agar orang tua yang modelnya seperti itu gitu, biar bisa kayak tersadarkan kalau cara didik lo ada yang salah nih, cara didiknya ada yang mengakibatkan seperti ini nih, harus biar bisa orang tuanya itu sadar kalau dia itu perlu concern di hal tersebut itu. Bener. Gimana sih cara ke orang tuanya gitu lah biar... Itu udah hal yang paling susah, itu dimanapun juga tuh. Itu dimanapun ngasih tahu ke orang tua kalau anaknya butuh bantuan, itu tuh udah paling susah. Banyak orang tua yang suka susah menerima. Ya iya, soalnya itu kayak maksudnya nggak jarang nemuin yang kasus-kasus seperti itu gitu, yang justru malah lebih ke orang tuanya ini yang bisa dibilang mungkin ya auban gitu ya, atau nah itu ada nggak gitu cara? Udah pasti. Nah biasanya itu tergantung dari cara kita yang ngomong tuh bagaimana. Biasanya itu saya pernah ada kasus, bukan kasus sebenarnya, ada masalah di tempat kerja baru beberapa bulan yang lalu. Jadi itu saya tuh ada 4 anak. Jadi saya langsung ngomong ke orang tua. Saya bilang, tapi kalau biasanya kalau kalian udah tahu, jadi kalau kalian mau kasih tahu ada masalah, yang difokus ke orang tua itu jangan masalahnya dulu. Apanya dulu? Misalkan gini, kalau misalkan tahu dong anak pasti marah-marah. Kalau datang ke orang tua,
Jangan bilang misalkan, Chance, hari ini anak Chance marah-marah banting-banting barang. Aduh, kok gitu sih anak saya? Misal biasanya kan. Kadang-kadang orang tuh malah kabur. Karena yang dia dengar itu selalu sama. Ya kan? Aduh, kadang-kadang orang tua suka bilang gini, takut saya datang. Pasti yang didengar sama. Anak Chance hari ini marah-marah terus. Anak Chance hari ini banting-banting barang. Ya kan? Jadi yang difokus behaviornya. Jadi kalau kita ngomong itu, biasanya saya tuh suka cari, itu yang bikin anak-anak marah tuh apa. Kalau saya kerja itu yang namanya ketimpuk sepatu, saya suka bilang tempat kerja saya itu Marvel Studio. Marvel Studio. Yang namanya Hulk, yang namanya Captain America, yang namanya Hawkeye, itu udah sering. Ketimpuk sepatu, ya kan, ditonjok anak, ya kan, dilempar pakai apa sih itulah. Kayak apa sih namanya, kayak frisbee lah, kayak shield gitu lah, dilempar, udah sering. Ya, tapi yang harus kita konsultasi ke orang tua itu biasanya kita suka bilang, anak-anak, misalkan saya bilang, misalkan Chance hari ini saya notice anak Chance itu butuh waktu untuk misalkan untuk moving on ke activity yang sesudahnya, misalkan dari di sekolah, misalkan dari bikin PR, terus kita harus olahraga, misalkan ada tuh kan kita kan jam, kalau kita dulu kan bell, ya kan, bell, ganti jam. Nggak tahu anak sekarang, tapi kalau anak sekarang itu transisinya nggak tahu jelas apa enggak, tapi biasanya anak-anak tuh butuh waktu, nggak kayak zaman kita, guru keluar ini masuk, anak sekarang tuh biasanya butuh adjustment-nya lebih panjang. Nah, saya suka bilang ke orang tua, dia butuh adjustment-nya panjang. Jadi kalau misalkan ada transisi, jadi anak tuh udah harus dikasih tahu sebelum-belumnya. Dan saya pernah bilang, saya bilang gini, even waktu transisi, saya itu pasang alarm di tablet. Jadi saya bilang ke orang tua, saya bilang 5 menit. Nah, 5 menit ini saya pasang di stopwatch. Jadi saya taruh di samping anak. Saya cuma bilang ke anak, lihat dari 5 menit, nanti turun ke 4, 3, 2, 1, udah sampai 0, alarm bunyi, waktu selesai. Jadi saya bilang ke orang tua, jadi saya notice ada masalah ini di sekolah ini. Jadi saya tanya, kurang lebih di rumah tuh seperti apa. Jadi setiap ada masalah tuh biasa saya berusaha cari tahu penyebabnya apa. Jadi pada saat kita ngomong ke orang tua itu, jadi orang tua pikir ini ada orang yang mau membantu. Jadi bukan cuma fokus ke problemnya. Kalau apalagi untuk orang yang kalau dari segi saya, kadang-kadang kalau orang tua yang agak cablak, kadang-kadang kalau kamu ngomongnya salah, suka dibalesin. Kamu yang expert, jadi kamu kasih tahu saya gini intinya apa? Pernah teman saya digituin sama orang tua. Wow. Apa? Jadi maksud kamu ngomong ini ke saya apa? Jadi keluarga saya itu keluarga apa? Keluarga penuh dengan kekerasan, ya kan? Yang didengar cuman yang jelek-jelek doang. Itu udah pada umum karena orang tua juga nggak mau, karena cara penyampaiannya aja sebenarnya. Jadi waktu saya bilang biasanya anak tuh seperti ini. Dan saya juga bilang konsekuensinya, karena saya juga punya anak saya. Itu anak saya tergolong anak yang punya rutin. Rutinnya oke. Dan pada saat itu kan, tapi itu di dunia kayak di sini sebutnya TK ya. Iya. Pada saat mereka masuk ke sekolah itu kan lingkungannya lebih besar. Stimulasinya juga lebih besar. Anak saya sakit 3 bulan. Stres. Tapi waktu akhirnya saya bilang, saya tahu anak saya butuh bantuan. Dan tapi sampai sakit 3 bulan, sampai akhirnya butuh bantuan, sampai orangnya bilang, anak saya itu untuk ukuran anak saya itu akhirnya kalau di situ di Australia itu terminologinya kita sebutnya ADHD. Clinically-nya itu bilangnya ADHD anak saya. ADHD itu semacam apa tuh? Attention deficit sama hyperactivity, jadi nggak bisa fokus dan terlalu hyper. Oh, oke. Nah, tapi dia juga bilang untuk ukuran anak saya yang punya ADHD, anak saya, terima kasih, Amitofo, anak saya itu nggak develop challenging behavior. Kenapa? Rutinnya jelas, aturan mainnya jelas, yang harus dijalanin yang jelas. Tapi yang karena bagi dia itu waktu saat anak saya itu mulai tuh sakit 3 bulan. Jadi sekarang anak saya tuh suka ada
involuntary movement, jadi kadang-kadang tuh kepalanya suka goyang sendiri. Oke. Itu sesuatu yang tidak bisa dia kontrol. Kadang-kadang mulutnya suka goyang sendiri juga. Itu bukan hidung gatel. Tapi memang just. Dia nggak bisa kontrol. Nah itu keluar semua. Tapi makanya orang juga bilang waktu saya ke psikologis bilang anak ibu sangat beruntung dan tergantung, makanya of course tergantung didikan. Jadi anak saya itu nggak ada challenging behavior. Karena kebanyakan anak itu ada banyak hal yang tidak bisa dibantui sejak awal. Jadi anak itu jadinya marah-marah. Makanya handle-nya juga lebih susah. Makanya saya bilang itu yang namanya rutin, yang namanya aturan main, komunikasi sebagai orang tua itu harus eksis. Itu udah paling penting. Saya tidak bilang akan mengeliminasi problem, enggak. Mengurangi problem, itu udah pasti. Tidak bisa mengeliminasi. Kalau kalian udah punya misalkan, apalagi kecuali kalau memang marah-marah karena aturannya nggak jelas ya. Kalau untuk anak saya itu tidak mungkin dieliminasi. Yang bisa itu dikurangin dan kita cara handle-nya bagaimana. Kalau untuk tanya, anak saya bisa nggak otomatis konsen? Dia udah nggak bisa. Yang bisa itu saya harus cari strategi yang sesuai sama keadaan dia. Kalau anak saya dipaksa sesuai keadaan sekolah biasa, berarti saya suruh anak saya untuk sesuatu yang dia nggak bisa. Maybe anak saya bisa tapi nanti untuk saat ini belum. Itu yang orang tua tuh harus cari tahu. Memang kalau udah sampai, yang tadi Chansa bilang udah sampai challenging behavior gimana? Udah pasti. Yang namanya intervention itu lebih susah karena udah terjadi. Betul. Prevention memang udah pasti lebih gampang. Benar. Namanya juga prevention kan? Baik lagi berarti patokannya di anaknya ya. Orang tuanya dan anaknya. Iya, maksudnya menyesuaikan dengan anaknya. Dengan anaknya. Iya. Terus kalau misalkan dari Kinini sendiri, ada nggak sih kayak pengalaman yang mungkin paling challenging nih dalam menghadapi behavior anak-anak gitu? Ada nggak kira-kira? Saya yang paling berat ya itu anak-anak itu ada ADHD, ada ODD. ODD itu anak yang suka bertentangan lah. Jadi defiant, jadi anaknya suka ngebantah, suka ngelawan. Jadi kalau dikasih tahu ini suka ngelawan. Dan anak ini ada bipolar, dari 3 ya. Dalam satu anak? Satu anak. Wah. Oke, terus itu gimana tuh? Waduh, itu yang saya bilang, yang namanya, saya sampai bilang begini, saya itu pernah ditimpuk sepatu kena mata. Saya tuh pernah sampai mau ditonjok, saya bilang begini, mau tonjok deh, jangan tonjok kepala aja saya bilang. Badan, kaki, terserah, kepala, just no. Karena kan dia udah marah. Iya. Nah, kalau di sekolah itu biasanya kalau anak udah marah seperti itu, nomor 1, jangan dibilang, kenapa lu marah-marah? Stop marah-marah. Sama dong yang tadi saya bilang kayak Chansa kalau lagi kesel, disuruh jangan kesel. Coba responnya apa? Tambah kesel bukan? Sama seperti anak. Kalau anak lagi marah-marah, jangan difokus ke marah-marahnya. Kenapa marah-marah? Chansa jangan marah-marah. Ayo settle. Maksud saya, kalau bisa settle mah anak udah settle kali ya, bener. Karena anak nggak bisa settle, jadi larilah. Dan karena kebetulan ini anak ada 3-in-1, jadinya kita butuh ekstra. Nah, itu jadi biasanya kalau anak begitu tuh, dan anak tuh suka bilang, saya nggak mau kamu, saya mau Miss Nini suruh keluar. Suka milih. Bisa kayak gitu? Milih. Kalau saya lama, diteriakin saya. Miss Nini, lama amat keluarnya. Suka diomel-omelin saya malah kan. Gitu. Nah kalau namanya juga anak ya, kalau saya bilang iya nanti ini lagi jalan, sabar dong. Lagi jalan keluar ini. Jadi jangan dibilangin, orang ajar loh, ya kan. Biar ini aja, namanya juga anak-anak, maksudnya bilang, sabar saya lagi jalan, saya harus begini, saya harus gini. Sama, jadi saya pernah sekali anak saya ditimpuk pakai apa ya, kayak shield gitu sebenarnya kayak balok tapi dari plastik, dilempar. Terus jadi saya bilang marah-marah, teriak sampai mukanya merah kan. Jadi saya mah tinggal lagi kayak gini, saya tinggal duduk di depan. Terus saya bilang, misalkan Chansa ya, Chansa marah-marah sampai teriak-teriak muka merah, saya sebenarnya nggak ngerti lo ngomong apa lo. Saya bilang gitu ke anaknya. Jadi jangan difokus perbuatan negatifnya. Iya, perbuatan yang kayak tadi kan. Iya, jadi saya bilang, saya tahu kamu lagi marah, tapi bisa nggak jangan teriak-teriak supaya saya denger yang kamu ngomongin apa, karena sekarang saya nggak denger. Yang saya dengar cuma kamu teriak-teriak marah-marah, tapi saya nggak tahu
kata-kata kamu apa? Karena kalau teriak kan kayak orang rocker kan, kalau didengar susah kan. Sama. Jadi kalau untuk anak-anak yang udah marah-marah itu jangan difokus ke perbuatannya. Fokuslah ke yang lain. Biasanya kalau udah lempar-lempar barang, saya suka bilang, kalau lempar-lempar bikin dia tenang, karena kan mereka butuh sesuatu, gitu iya butuh pelampiasan. Kalau mereka bisa cari pelampiasan yang tenang, pasti mereka udah cari karena mereka belum bisa. Jadi mereka jadinya lempar-lempar. Tapi biasanya suka bilang gini, you boleh lempar-lempar. Kalau bisa, saya bilang, lempar jangan sampai ke sini, jangan sampai ke situ, lempar jangan sampai lempar ke diri sendiri. Kalau bisa, lempar ke cari tempat yang lebih luas. Kayak misalkan di ruang tamu, kalau misalkan di mana gitu cari. Biasanya saya suka cari, saya suka bilang, kalau anak udah marah, ayo geser ke sini yuk. Marah-marahnya di sini biasanya nggak bisa, kan? Udah marah-marah harus di tempat kan. Nah biasanya saya bilang, boleh kalau bisa saya bilang, boleh nggak nih, kalau marah-marah jangan sampai ke situ nih, di sini aja nih. Saya bilang, kalau kalian ke sono, banyak kaca misalkan, kalau kaca pecah semua, kalau saya nggak bersihin nanti kamu kena kaca. Saya suka bilang, tapi kadang-kadang saya suka duduk tenang, saya suka bilang, kalau saya kena kaca sih nggak mungkin ya, karena kan saya tahu, saya ada sepatu. Tapi kamu kan lagi marah-marah. Kalau lagi marah-marah, kalau kamu yang kena kaca gimana? Jadi udah nggak mikirin kenapa sih kamu marah-marah, stop jangan marah. Saya bilang mau lempar aja terserah, it's okay. Nah udah selesai baru kita ngomong. Kalau anak udah tenang, biasanya anak nangkep. Tapi tunggu anaknya tenang dulu. Jadi pada saat itu saya kasih kesempatan untuk anaknya untuk marah-marah. Kalau ditanya bagaimana caranya untuk anaknya nggak marah-marah, itu tadi yang saya bilang ada namanya kita sebut lampu merah. Itu kalau ditanya bagaimana caranya, itu harus udah butuh orang yang spesialisasi untuk membantu anak. Entah itu ke psikologis, ke psikolog, entah ke orang yang kalau kita di sana sebutnya occupational therapist. Itu butuh orang yang dispesialisasi supaya membantu anak, supaya itu lampu merahnya dikurangin dikit. Berarti udah harus penanganan yang lebih dalam, nggak bisa sebatas yang masih umum-umum aja kalau untuk case seperti itu. Makanya kalau misalkan pada saat marah, yang bisa saya bantu pada saat itu. Tapi untuk jangka panjang, bagaimana caranya ngurangin supaya dia nggak marah-marah, itu harus butuh orang yang khusus. Jadi untuk anak yang tadi, untuk yang anak yang ada yang 3-in-1 ini, jadi saya tuh setiap kalau duduk, dia kan selalu minta orang yang dia kenal. Jadi pada saat saya duduk sama dia, itu kita tuh sebutnya kita tuh bilangnya aturan 1-12. Apa tuh? Jadi 12 kali muji. Tapi kalau kalian mau ngasih tahu sesuatu yang dia tidak melakukan tidak benar, itu harus make sure kalau kalian ngasih pujian 12 kali dulu, baru ngasih yang salahnya sekali. Sampai 12 kali perbandingan ya? Kurang lebih. Wow. Yes, kurang lebih. Jadi 1-12 atau 12-1 sebutannya. Atau enggak, setiap 5 menit muji. Jadi kita udah meeting kan, meeting. Jadi 2 ini yang kita pakai. Antara setiap 5 menit muji, atau pakai 1-12. Tapi kalau misalkan kayak gitu, mungkin gak sih misal andai kata nih anak dia sebenarnya kayak orang tuanya mungkin behaviornya juga udah bagus, cara didiknya, terus juga mungkin lingkungan sekolahnya juga sebenarnya udah baik, tapi kayak ada nggak kemungkinan kalau misalkan anak itu dari faktor genetik gitu yang bisa menyebabkan udah dididik sebagus mungkin, udah benar-benar ngikutin sesuai kemauan anak, tapi genetik anaknya kok ini malah kayak berbanding terbalik dengan apa yang sudah diupayakan gitu? Udah pasti. Bisa ada. Udah pasti. Kayak misalkan gini ya, kayak misalkan ADHD. Itu saat ini tuh orang tuh belum punya, mereka tuh cuma tahu ADHD itu genetik. Biasanya genetik. Kalau ditanya kenapa selain genetik, kenapa orang tuh bisa dapet ADHD, setahu saya belum ada klinik yang research yang menjawab. Oh, belum tahu caranya itu ya. Mereka tahu misalkan pengaruh dari waktu lagi hamil, misalkan lagi genetik, itu bisa mempengaruhi ADHD. Contohnya seperti anak saya. Saya nggak bilang pendidikan saya udah terbaik, tapi saya berusaha semaksimal mungkin. At the end of the day, itu anak saya tuh tidak bisa menghindari itu attention deficit and hyperactivity. Tapi yang bisa dibantu itu ada mengurangi dampaknya.
Itu udah pasti, makanya saya bilang, untuk hal-hal tertentu itu tidak bisa dieliminasi. Yang bisa itu cuman diminimize. Sama, seperti semua, even autism. Autism. Itu tidak bisa dieliminasi, yang bisa dikurangin dampaknya. Karena saya juga pernah kerja sama anak, tapi itu ya itu yang kita paksa ke orang tua, tolonglah anaknya dibantu sedikit, bisa dikurangin dampaknya. Dan saya juga pernah melihat itu kalau tidak dibantu, itu dampaknya seperti apa. Itu mau akan dibantu itu lebih susah lagi. Yang seperti saya bilang, kalau udah terjadi, udah levelnya udah makin merah, mau dikurangin itu udah susah. Bukannya tidak mungkin, tapi lebih susah. Alangkah baiknya dari kecil itu, bukan dari kecil sebenarnya ya, kalau kita udah tahu, itu dibantu. Kalau sudah tahu. Iya. Nah, kebanyakan orang yang seperti Chansa bilang, susah menerima. Dan kadang-kadang juga tergantung cara penyampaian, misalkan gini ya, untuk anak-anak biasa saya dengar nih orang tua suka marah-marah, informasi kamu nggak akurat. Iya, ya kan orang tuanya paling tahu gitu ya. Iya, benar. Anak saya nggak pernah marah-marah di rumah tuh. Denial gitu ya dengan realita yang ada gitu. Benar banget. Nah, kadang-kadang itu dia penyampaian ke orang tua seperti apa. Karena orang tua merasa dia tahu anaknya, tapi dia tidak tahu 100% pendidikan anak seperti apa. Nah, biasanya anak-anak itu tergantung stimulasinya seperti apa. Ya kan? Misalkan di rumah orang bilang anak-anak nggak pernah marah-marah, kenapa sih di sekolah marah-marah? Tergantung stimulasinya, ya kan? Kalau di rumah lingkungannya cuma siapa, misalkan ayah, ibu, tante, adik, kakak, berapa sih? Saya bilang 5 lah atau 6 lah satu rumah. Ya paling banyak 10 misalkan. Kalau anaknya ke sekolah, stimulasinya berapa? Bukan satu kelas doang, satu sekolah. Iya. Kan lebih banyak yang dilihat. Jadi ada beberapa hal itu yang tidak bisa dilihat orang tua, itu ya pada saat anaknya di sekolah. Karena stimulasi di sekolah dan stimulasi di rumah itu berbeda. Oh, itu mungkin yang menjelaskan kenapa kalau saya pribadi ke teman-teman sekolah itu lebih free, lebih bebas gitu. Iya. Kalau di rumah gitu. Nah, ini ya bukan berarti misalkan kita dikasih tahu dulu, bukan berarti kalau anak berkebutuhan khusus itu biasanya lebih behave di sekolah, itu tergantung. Tapi ini contohnya sepertinya masuk. Stimulasi di rumah dan stimulasi di sekolah itu bikin anak-anak berperilaku beda. Dan pada umumnya tidak sama yang di rumah dan di sekolah. Itu kayaknya hampir kebanyakan teman-teman saya juga kayak gitu sih. Iya, itu bukan karena berkebutuhan khusus ya, cuman itu karena stimulasinya beda, jadi anak-anak reaksinya beda, karena di rumah dan di sekolah itu beda. Iya, kalau di rumah kan mungkin repetitif mungkin ya. Maksudnya kita juga udah tahu gitu kan, orang-orangnya gimana. Iya. Oke, Ci, kalau gitu mungkin ini ya, mungkin bisa dibilang last untuk sesi kita dengan topik handling kids with challenging behavior. Kira-kira apa nih untuk menutup sesi kita pada malam hari ini, kata-kata untuk teman-teman di rumah atau bapak ibu di rumah. Silakan, Ci. There's no Panadol parenting. Susah, tapi memang harus dicari tahu. Jadi bedah ulang. Yang seperti saya bilang, kalau ada api, apinya boleh dipadamkan, dicari tahu. Kenapa bisa ada kebakaran terus? Nggak gampang, memang butuh effort ekstra. Memang itu udah harus. Jadi kalau untuk cari shortcut itu hampir tidak mungkin. Dan biasanya kayak misalkan saya kasih contoh, biasanya kalau anak ADHD itu di sana dikasih obat. Itu dikasih obat cuma bisa anaknya konsentrasi. Tidak menghilangkan ADHD-nya. Yang kalau saya bilang gini, orang suka marah, biasanya suka band-aid. Jadi yang itu obat cuma bikin anaknya bisa konsentrasi, tidak menghilangkan, tidak membantu anak-anaknya menjadi bisa ngontrol diri sendiri. Jadi kalau udah sampai anak punya challenging behavior, memang susah tapi harus dibedah ulang.
Tadi kalau saya ingat, Chansa pernah nanya, itu banyak anak-anak zaman sekarang yang seperti ini, seperti itu. Ya banyak sekali probabilitasnya kan. Bisa aja ada kebutuhannya tidak terpenuhi, jadinya numpuk. Jadilah, percuma saya baik-baik ya kan. Orang juga bilang saya jelek, perilaku saya nggak benar, mendingan jelek sekalian. Jadi labelnya. Jangan di label. Saya suka bilang don't diss me. Artinya itu jangan melabelkan saya tidak mampu. Jadi saya suka bilang don't diss me. Kan orang bilang suka disability, jadi saya suka bilang don't diss me. Jadi tolonglah dibantu anaknya. Jadi jangan difokuskan negatifnya aja. Bedah ulang. Jadi harus refleksi ke belakang, harus dicari tahu asal muasalnya dari mana. Butuh effort pasti, udah pasti. Jadi nggak ada shortcut, Chansa. Oke, thank you banget Ci Nini untuk kesempatan malam hari ini di acara Lamar tentunya ya. Saya dari tadi sih jujur banyak kayak wah kayak hal-hal yang bener-bener hal-hal baru sih ya, hal-hal baru dan kayak banyak tersadarkan gitu dengan hal-hal yang mungkin menurut saya, oh kalau menurut saya kan begini udah benar, begini sudah oke, tapi ternyata itu masih sangat luas ya terkait parenting ini, terkait handling kids with challenging behavior. Oke, sekali lagi thank you Ci Nini untuk waktunya pada kesempatan malam ini, dan sebelum menutup seperti biasa saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan Bapak Ibu semua untuk mendownload yang namanya aplikasi Budayana, dan di sana itu banyak sekali hal-hal yang bisa Bapak Ibu dapat, seperti mungkin jadwal kebaktian, terus juga artikel-artikel Buddhis yang tentunya up to date, dan juga kalau misalkan Bapak Ibu yang ingin membuat kartu tanda umat Buddha atau KTUB juga bisa lewat di aplikasi itu, dan ini ada di App Store juga ada di Google Play ya. Oke, jangan lupa di-download untuk aplikasi apps Budayananya, dan seperti biasa kata-kata terakhir saya yaitu cuci baju sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di acara Lamar berikutnya. Nama budaya teman-teman. Nama Terima kasih budaya. Sidi. Terima kasih Chansa.